Malam ini spesial karena hadir bersama kita Gembala BIC Makau, Pastor Pierre Roland. Ya, puji Tuhan di tengah kesibukan beliau bersedia untuk sharing firman, juga kesaksian, dan saya percaya kita semua pasti akan diberkati. Sekali lagi thank you Pastor Pierre buat kesediaannya melayani Cool gabungan BIC Korea, dan mari sama-sama kita siapkan hati. Saya silakan Pastor Pierre Roland. Thank you. Oke, shalom semuanya, selamat malam. Sekali lagi thank you so much Pastor Dedi, semua teman-teman yang ada di BIC Korea, thank you so much. Anyway, sebuah kehormatan loh bisa sharing akhirnya malam hari ini, janjian terus sama Pastor Dedi tapi baru kali ini ya. Anyway, thank you so much buat kesempatannya Pastor Dedi, thank you so much beneran. Dan buat teman-teman semua yang BIC Korea, annyeonghaseyo. I don't know how to say that. Saya harus belajar sama Pastor Daniel lebih banyak lagi. Pastor Daniel sama Ibu Agnes yang tahu banget komplit bahasa Korea. So anyway, saya ngerasa suka cita nih malam hari ini kita bisa kumpul dari berbagai macam daerah ya. Sekarang tidak bisa dibatasi. Dari bangsa-bangsa, dari tempat-tempat yang terpisah jauh sepertinya, tetapi tidak menjadi jauh lagi. Karena apa? Tidak ada batasannya kali ini dengan adanya meeting online seperti ini. Dan ini adalah sebuah movement yang baru. Saya percaya sebuah kegerakan yang baru. Kenapa dikatakan kegerakan yang baru? Karena ini adalah timingnya Tuhan. Waktunya Tuhan. Ini lagi seasonnya Tuhan. Di mana musimnya di sini adalah fokus bagaimana kita bersatu hati, berkumpul, bersorak-sorai bersama-sama nih. Kayak tadi punya penyembahan dibawa dari Hong Kong oleh Pastor Daniel Rusli. Lalu juga platformnya disiapkan oleh BIC Korea. Bahkan teman-teman yang lain nih ada yang dari Singapura datang, ada yang dari Jakarta juga. Luar biasa. Pak Teddy semua. Wah, kayaknya luar biasa nih malam hari ini, sering kasih Tuhan. Saya lihat dari bangsa-bangsa kita hampir setiap hari. Tadi siang kita ada di Auckland ya, Pastor Daniel ya. Tadi sore kita ada di Auckland, terus sekarang malamnya ada di Korea. Ntar balik lagi, siangan banget tadi dari ini juga. Keliling-keliling tiap hari. Well anyway, saya percaya bahwa kalau ini sudah seasonnya Tuhan, berarti fokus apa yang kita lakukan hari-hari ini, atau di dalam pelayanan kita, atau bahkan sebagai orang-orang yang bekerja ya, hari-hari ini kita akan lihat bagaimana Tuhan membawa kita masuk dalam satu musim yang baru. A new season. New season that God prepare for all of us. Musim yang baru yang Tuhan siapkan buat kita semua. Oh iya, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, Pastor Dedi. Pastor Dedi kan bilang katanya ada yang berbahasa, ada orang-orang Malaysian juga. Iya. So, jadi maksudnya mau bilingual atau gimana? Apa tadi masih bisa nangkep bahasa Melayunya, bahasa Indonesianya? Iya, boleh Inggris Indonesia, Pastor? Bilingual? Oke. Oke, thank you. Pastor Daniel udah senyum-senyum aja. Okay, so tonight, we're gonna talk about the season of the Lord. I believe one thing that God has called us to go from across the Asia, across nations tonight, to gather tonight and worship to Him. Because I mean, like, this is the time and the glory of the Lord. Because this is the time that the season of the Lord is happening upon all of us. Especially now we come from different nations, like you guys stay, and the platform is being prepared by the BIC Korea, and then also we have Pastor Daniel Rusli also worshiping, lead the worship from Hong Kong, and then me, I stay in Macau, and then we have some friends also from Singapore and also Jakarta. So I feel like this is the platform, this is the day that the Lord has made for all of us, together in one unity to worship the Lord, untuk memuliakan nama Tuhan. So tonight, I'm gonna move on, but before we start, can we just bow down one more time? Sebelum kita mulai, boleh nggak kita tundukkan kepala dulu, and then we gonna start praying first. Dan kita akan mulai dengan doa dulu, okay? Oke, mari kita tundukkan kepala ya. Let's bow down our heads now. Father, Lord Jesus, we thank you so much for tonight. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. We thank you for your goodness. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. We thank you, Lord, that you had gathered us tonight. Kami mengucap syukur kalau Kau sudah kumpulkan kami di malam hari ini. We know that this is your season. Kami tahu inilah musimmu. And this is your presence upon this place. Dan inilah hadiratmu di tempat ini. And now, Lord, after we finish worshiping you, dan sekarang setelah kami selesai memuji Engkau, now we are opening our hearts and our minds. Sekarang kami buka hati kami dan pikiran kami to listen to your word.
untuk mendengarkan firman-Mu. Because we know, Lord, that tonight is going to be a different night. Kami tahu malam hari ini akan menjadi malam yang berbeda. Because when you speak, karena ketika Engkau bicara, you change our life. Engkau mengubah hidup kami. And we believe that your word have a great power. Dan kami percaya bahwa perkataanmu, firman-Mu mempunyai kuasa yang begitu besar. And tonight will be a new night for all of us. Dan malam hari ini akan menjadi malam yang baru bagi kami semua. So we thank you, Father. Jadi kami mengucap syukur, Bapa. We thank you for your presence, Holy Spirit. Kami mengucap syukur untuk hadirmu, Roh Kudus. In the name of Jesus we pray. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Mudah-mudahan bilingualnya nggak salah translate ya waktu ini. Ini harus memisahkan antara otak kanan dan otak kiri. Okay, so I hope I don't talk too fast, okay, to you guys. Mudah-mudahan saya nggak ngomong terlalu cepat buat kita semua. So, there's something funny about our life. Ada sesuatu yang lucu di dalam hidup kita. When we were little, waktu kita masih kecil, we have a nickname. Kita semua punya nama panggilan. We have a love name. Kita punya nama-nama kasih sayang yang diucapkan sama kita. Well, me myself, I have a nickname when I was small. That's why some of my friends they still call me with the same name. Bahkan teman-teman saya sampai hari ini pun juga masih memanggil saya kadang-kadang beberapa dari mereka dengan nama kecil saya, yaitu Lube namanya. Lube, ya I know. Lube itu dari bule sebenarnya dibalik-balik. You know, orang Indonesia suka dibalik-balik. So Pierre Lube, something like that. So basically, but it's like a trademark for all of us. Tapi itu seperti sebuah tanda khusus buat kita semua. And I believe that today, all of us, God has called us. Dan saya percaya hari ini bahwa Tuhan tuh udah memanggil kita semua loh. Whatever is your background, apapun background Anda, whatever is your skill, apapun skill Anda, or even your talent, atau talenta Anda. And wherever you are, walaupun juga dari manapun Anda berada, but I believe one thing that God has called you. Tapi saya percaya bahwa Tuhan sudah memanggil Anda. So what makes today different is, jadi yang membuat hari ini berbeda adalah, because you hear to His calling. Karena Anda mendengar panggilan Dia. You use your ears, first of all. Anda menggunakan telinga Anda mungkin pertama kali. But the next one is you use your heart to move on. Tetapi berikutnya adalah Anda menggunakan hati Anda untuk berjalan, maju. And tonight, I'm going to talk to you about a calling. Saya malam ini akan bicara kepada Anda tentang panggilan. Because this week, Pastor Daddy is gonna talk to you guys about the love in action. Karena minggu ini, Pastor Daddy tentu akan bagikan kepada Anda semua tentang kasih di dalam tindakan. So I'm gonna start with the calling first. Jadi saya akan mulai dengan namanya panggilan dulu. So I will share with you with my presentations, okay? Jadi saya bagikan sesuatu on screen, okay? Hopefully. Okay, I can. Thank you. So yes. So you see on screen I have the word calling. Udah bisa lihat semuanya belum? Lagi loading ya? Masih loading. Sebentar ya, loading sebentar. Oke, there you go, calling. Oke, panggilan. Nah, saya percaya nih, bahwa kita semua itu spesial di mata Tuhan. Anda dan saya spesial di mata Tuhan. You are special in the eyes of the Lord. So that's why when God calls you, because God has appointed a future for you. Saya percaya waktu Tuhan panggil kita, karena Tuhan sudah rencanakan masa depan buat kita. And when He's talking about future, dan ketika dia bicara tentang masa depan, that means He's granted you a great future in front of you. Berarti dia sedang menyiapkan masa depan yang luar biasa buat kita semua. So if you guys can catch it tonight, jadi kalau malam hari ini kalian bisa menangkap dengan baik, then you know that every step that you will make from today, jadi kalian tahu dari setiap langkah yang kalian ambil dari mulai hari ini, is gonna bring you going up and not go down. Akan membawa Anda naik ke atas dan tidak ke bawah. Kenapa? Why? Because the word of God said that I will bring you from glory to glory. Karena firman Tuhan katakan, aku akan membawa engkau dari kemuliaan kepada kemuliaan. If you're talking about the gloriness of the Lord, kalau Anda bicara tentang kemuliaan Tuhan, that means you're going up, not going down. Berarti itu bicara Anda akan terus naik dan tidak turun. So basically, the world itself and the storm itself try to bring you down. Tetapi kenyataannya adalah dunia dan bahkan badai dunia ini selalu mencoba untuk membuat Anda jatuh. Okay? So, I will move forward with this. Why do you think that you are special? Kenapa Anda pikir Anda spesial? Okay, saya akan, where is it? I need to go out first. Wait ya.
presentation. Okay. Can I go? Okay, there you go. Nah, first of all, we open the Bible first. Kita pertama buka dulu ayat Alkitab ya. In Isaiah 43 verse 1. Di dalam Yesaya 43 ayat 1. Yesaya 43 ayat 1. If you have the English version, you can open it yourself, okay? Kalau Anda punya yang versi bahasa Inggris, Anda bisa buka sendiri karena di screen-nya, because on screen I give it in bahasa. Isaiah, I will try to open also. NLT. In Isaiah 43 verse 1b. Okay. Oke, firman Tuhan katakan kayak gini. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Coba garis bawahi kata-kata ini. Do not be fear. Because I have paid for you. Aku sudah menebus kamu. And I have called you with your names. Aku telah memanggil kamu dengan namamu. Dan you are mine. You belong to me. You are my possession. Engkau adalah milikku, kata Tuhan. Kepunyaanku. Ini ada sesuatu yang menarik di sini waktu dikatakan oleh ayat ini. Kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa Tuhan sudah menebus kita. There's something interesting about this verse, because it was said that God has paid for us. What has He paid? Apa yang Dia udah tebus? We've known that all of us have done mistakes. Kita tahu semua kita sudah melakukan kesalahan. Nobody is perfect. Nggak ada orang yang sempurna. And we know that some of us still a sinner. Dan kita tahu bahwa banyak dari kita masih melakukan dosa. We're trying so hard to go out from these things. We try to let go of these things. Kita mencoba untuk keluar dari masalah ini dan kita mencoba untuk melepaskan. But it is so hard that it doesn't bring us up or go to another level, but it brings us down. Dan saking susahnya lepas dari dosa ini, sehingga membuat kita tuh sulit untuk terus naik, tapi seringkali mudah untuk membuat kita semakin jatuh. So that's why some of us, sometimes we can live our faith just like that. Oleh sebab itu jangan kaget kalau banyak orang bisa ninggalin imannya begitu saja. Why? Because it start with something like a sin. Karena dimulai dengan sesuatu hal seperti yang katakan dengan dosa itu. But the word of God said tonight to all of you and me. Tetapi malam hari ini firman Tuhan ini bilang sama kita, sama Anda dan saya. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. I have paid it all. Aku sudah bayar semuanya. And I have called you. Dan Tuhan sudah panggil Anda. Saya percaya satu hal. Anda bisa ada di Korea nggak kebetulan loh. That all of you can be in Korea is not coincidence. But I believe that God has a plan for you. Tapi saya percaya Tuhan tuh punya rencana buat kalian. If you guys can be in BIC Korea, is not coincidence as well. Kalau Anda juga bisa ada di dalam BIC Korea, juga nggak kebetulan juga. Because why? Because I know that God is creating you. Karena saya percaya Tuhan sedang menyiapkan Anda to be the next warrior. Untuk menjadi pahlawan-pahlawan berikutnya. To do great things. Untuk mengerjakan hal-hal besar. That you've never seen before. Hal-hal yang belum pernah kau lihat sebelumnya. So how can we move on and see these great things? Lalu bagaimana caranya, Pastor, kita bisa berjalan dan melihat hal-hal yang besar ini? Dikatakan seperti gini di dalam firman Tuhan. Setelah dipanggil kita, after He called you, and then it was said like this, I'm asking you that you live according to God's will, who called you into His kingdom and into His gloriness. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 12 katakan, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah, according to God's will, yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Can you imagine this? If God has called you, Anda bisa bayangkan ini nggak? Kalau Tuhan sudah memanggil Anda, so the next step is, He wants you to live according to what He wants. Dia pengen supaya kita mulai hidup sesuai dengan kehendak Allah. Okay? This is something interesting. Ini sesuatu yang menarik. What is God's will? Apa itu yang namanya kehendak Allah? We know that we're being called, but what is God's will actually? Kita tahu kita sudah dipanggil, tetapi sebenarnya apa sih kehendak Allah itu buat kita semua? Oke, sebelum kita bahas tentang kehendak Allah, before we check more about what God's will is for you,
Why don't we reassure again ourselves? Bagaimana kalau kita meyakinkan diri kita sekali lagi? Who are we? Siapa diri kita sebenarnya? Kalau Anda lihat, firman Tuhan katakan seperti gini. If you see the Bible said like this in Matthew 22 verse 14. Di dalam Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. I want to say to you again tonight. Saya mau bilang lagi sama kita semua di tempat ini malam hari ini. So many people is being called. But the chosen people is less than those people who is being called. Banyak orang bisa dipanggil loh. Tapi sedikit orang loh yang bisa dipilih. Nah, coba. Kalau Anda hari ini bilang gini, Pastor, aku nih udah join sama BIC Korea udah beberapa waktu ini. Aku udah ada di gereja ini. Dan aku bertumbuh, aku bisa pelayanan, seneng deh. Aku punya komunitas dan teman-teman. Perhaps some of you said that you are being so grateful that you can be part of BIC Korea. All the way you go there, but you can be here. And then now you are being blessed that you can serve the Lord and join the community, can have new friends, even supporters in many ways, including in prayers. Dan saya percaya, karena banyak orang yang bisa panggil, bisa datang ke gereja, tapi nggak banyak orang bisa loyal. So many people can be called and join your community or your church, but there's going to be less people to be loyal. Akan sedikit orang yang untuk setia. Perhaps some of you said like this, what does it got to do with me? You know, I think I'm loyal. Mungkin banyak dari kita pikir kita loyal. Well, you can check yourself. How can you how can God choose you to be the right one today? Bagaimana Tuhan bisa memilih Anda sebagai orang yang tepat hari ini? Have you ever asked that? Pernah nggak Anda nanya gitu sama diri Anda? You know, some of us sometimes, we always try to find the best company for us. Seringkali dari kita, kadang-kadang kita cari perusahaan yang terbaik buat kita. Some of us, we still single until today. Berapa banyak dari kita yang masih single sampai hari ini, sometimes we are dreaming to find the right partner. Kita mimpi-mimpi banget pengen dapat pasangan yang paling tepat. And then some of us, sometimes we are dreaming to find the best job or the right job for us. Kita kadang-kadang mimpi banget dan pengen banget dapat pekerjaan yang paling cocok buat kita. But I tell you one thing. Tetapi saya katakan satu hal. Actually, some of us, we are wasting our time just to find the right one for us. Karena seringkali kita nih mencari sesuatu yang paling tepat kita dan kita buang-buang waktu untuk mencari yang paling tepat buat kita. Because the right one is, karena sesungguhnya yang paling tepat adalah, you are the right person to do all the things where you are today. Karena sesungguhnya adalah engkau orang yang paling tepat yang Tuhan sudah tempatkan hari ini dimanapun engkau berada. So that means, jadi itu artinya adalah seperti gini. If you are in the company today, kalau hari ini engkau ada di dalam perusahaan, that means you are the right person for that company. Artinya adalah engkau orang yang paling tepat untuk perusahaan itu. If you are in your church today, kalau engkau hari ini ada di gerejamu, that means you are the right person for your church today. Berarti engkau adalah orang yang sudah dipilih dan orang yang tepat untuk gerejamu hari ini. And if you said like this, oh Lord, I'm trying to find the best partner for my life. Kalau kita lagi cari, pasangan yang paling tepat buat hidup kita, relax. You know what? Actually, you are the right partner for other people. Karena sebenarnya engkau orang yang tepat buat orang yang lain. Seringkali kita wasting our time thinking that we need something better in our life. Seringkali, so many times we think that, gimana sih kok kebalik tadi? Bahasa Inggris, Indonesia, Inggris. Sorry. Sometimes we think, gimana coba tuh? Sometimes kita pikir gitu, terus kebalik-balik, sorry, cepetan. Agak korslet dikit tengah jalan, kalau udah mulai anget gitu biasanya. Well, sometimes we think that we're trying to find the best one for our life because we don't have it today. Kadang kita selalu pikir kita mencoba mencari yang terbaik itu karena kita nggak milikin hari ini. But I believe that since the beginning, God has already chosen you. Tapi saya percaya bahwa semenjak dari awal Tuhan udah pilih Anda. So all of these things that we do today is not coincidence. Jadi semua hal yang kita lakukan hari ini itu nggak kebetulan. This is not coincidence that you can, perhaps like Pastor Daniel, he can lead the worship. Mungkin seperti Pastor Daniel tadi memimpin pujian penyembahan, itu bukan kebetulan, but because God anoint him to be a worship pastor. Karena Tuhan mengurapi dia sebagai seorang pastor pemuji penyembah. And then all of us in this place, you know, so many great things that God already invest inside of you.
Ada begitu banyak hal-hal luar biasa yang Tuhan sudah investasikan di dalam diri Anda loh. But sometimes, some of us, we didn't recognize that. Tapi banyak dari kita seringkali kita tidak mengenali itu. So the question is like this. Jadi pertanyaannya adalah seperti ini. Okay, let me come back again to the slides. Pertanyaannya adalah seperti gini. Oh, is it open? Udah open ya, Pesan? Is it good? Oh, saya belum bisa masuk. Oke. Pertanyaannya seperti kayak gini. Bagaimana Anda yakin bahwa Anda bisa dipilih? Kalau tadi kita udah ngomongin, just now we talk about that, oh you are the great person, that you are the chosen one, but how can you reassure yourself that you are the chosen one? Bagaimana Anda bisa dipilih? How can you really understand what God wants inside of your life, you know? That you are not just a bunch of people that's just gonna be loyal for a while. Bahwa Anda bukan hanya orang-orang biasa yang akan hanya setia untuk sementara waktu. Tetapi seumur hidup Anda akan menjadi orang yang sangat setia dimanapun juga. I think the life is like a test. Menurut saya hidup itu seperti sebuah tes. So many of us sometimes we dreaming about something that we don't have today. Seringkali kita mimpi untuk sesuatu yang kita nggak punya hari ini. And we cannot appreciate the things that we have today. Dan seringkali kita nggak bisa menghormati apa yang kita punya hari ini. So we have so many dreams. Jadi kita punya banyak sekali mimpi. And we have so many plans. Dan kita punya banyak sekali rencana. And then all of those things actually is just our plan. Dan ternyata rencana-rencana itu cuma rencana kita. But it's not in God's plan. Tetapi ternyata rencana-rencana itu bukan di dalam rencananya Tuhan. So this is funny that life sometimes is not fair. Makanya kaget sekali, bahkan kadang-kadang hidup tuh sepertinya nggak adil loh. Salah satu yang aku baca ya, one of the things that I read. In Korea, so many people commit suicide. Di Korea banyak sekali orang bunuh diri. Dan orang-orang ini bukan orang-orang yang biasa-biasa. Dan some of them, they're not just ordinary people. But they are well-known people. Tapi mereka orang-orang terkenal. They are famous people. Mereka orang-orang yang sangat disukai. And then, perhaps some of those, they are even influencer. Atau orang-orang yang menginfluence kehidupan orang lain. But how come, tapi kenapa, kok di dalam hidup mereka, ternyata mereka menghabisi hidupnya begitu saja? But how come they just finish their life just like that? Yeah, the question is like this, come back to us, all of us today. You know? If all of us just pursuing something that we don't know, that we know because we just hear from other people, that we know because it's just the trend today, then one day we will lose it. Kalau hari ini kita hanya mengejar satu hal yang kita nggak begitu mengerti, kita hanya cuma dengar dari orang-orang lain, dan itu menjadi sesuatu yang tren hari ini, dan kita cuma pengen mengejarnya, mendapatkannya aja, maka itu nggak akan bertahan lama. I believe that all of us is being called with a mission. Aku percaya bahwa kita semua ini dipanggil dengan sebuah misi. Tadi ada pertanyaan dari teman di depan tadi. Tadi there is a question dari one of you before we start, that how come I changed before I started in the entertainment industry. Sebelumnya saya mulai di dunia entertainment, and then now why I choose to become a pastor. Dan kenapa hari ini saya pilih untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Sebenarnya ada banyak orang yang salah berpikir sih. Perhaps some people didn't think in the way I think actually. Because for me, you know, this is like the time for me to equipping myself. Karena menurut saya ini adalah momen saya untuk mempersiapkan diri saya. When the first time I'm being called by God, ketika pertama kali Tuhan panggil saya and then I serve Him, I have the same question to Him. Saya punya pertanyaan yang sama Dia. I said to Him like this, Lord, why you choose me? Tuhan, kenapa sih Tuhan kok pilih saya? Why don't you choose other people who love praying more than me? Kenapa nggak Tuhan pilih orang-orang yang lebih suka berdoa daripada aku? There's so many servants of the Lord in the village, in those places where they are so pure. They will want to serve you more.
Saya bilang, kenapa nggak hamba-hamba Tuhan ini di desa-desa yang sudah berdoa, yang murni, semuanya memang pengen banget untuk melayani Tuhan. But why me? Tapi kenapa saya? I come from secular world. Saya datang dari dunia sekuler. I come from entertainment world. Saya datang dari dunia entertainment. But why me? Tapi kenapa saya? I've done so many stupid things. Saya sudah lakukan begitu banyak hal yang bodoh. And then, if you talking that I am a holy man before, I'm not. Kalau engkau katakan aku orang yang kudus sebelumnya gitu, no, I'm not. I'm just a normal person who enjoy life. Saya hanya orang normal yang menikmati hidup. I work very hard. Dan saya bekerja dengan luar biasa. And then I gain my success. Dan saya menerima keberhasilan kesuksesan saya. And then I'm trying to live life as a good person. Saya mencoba hidup sebagai orang yang baik. But actually that is not enough. Tapi ternyata itu nggak cukup. I remember one day, when I was still in the, in the 8th grade. Ya, 8th grade. Ketika saya masih di kelas 8, kelas 2 SMP ya. Itu ada seorang hamba Tuhan yang panggil kita semua anak-anak muda untuk maju ke depan. There's this preacher, from States, and then she was calling everyone to move forward for altar call. And then she start praying for all the young people. Dan dia mulai doakan anak-anak muda yang maju ke altar call ini. And then one of them is me. Dan salah satunya adalah saya. When she saw me, she goes like this to me. You. Jadi waktu dia lihat saya, dia langsung gini. Kamu. Terus saya kaget. Me? Yes, you. Dia bilang, ya kamu. Terus dia bilang gini. You know what? One day, you will serve the Lord. Lalu dia katakan, kamu tahu nggak? Suatu saat nanti, kamu akan melayani Tuhan. Do you know what is my response? Tahu nggak respons saya apa? I bow down, saya nunduk, terus saya ngakak. And then I start laughing. I bow down and I was like, I was laughing. Saya ketawa. Because for me, it's impossible. Karena menurut saya nggak mungkin. Ngapain juga melayani Tuhan, saya pikir. I was thinking like, why should I serve? It's enough for me just to go to church. Menurut saya cukup ke gereja aja lah. Gitu loh. I mean like, for me, just to be a Christian for the rest of my life, okay lah. I will not change to another religion. Mungkin saya pikir, udahlah seumur hidup jadi orang Kristen aja, nggak pindah agama, udahlah cukup lah gitu aja. I think that's enough. But that's not enough. Saya nggak ingat lagi kisah itu until the day when they ordained me as a pastor. Saya nggak ingat lagi kisah itu sampai pada harinya saya ditabiskan menjadi seorang hamba Tuhan. And then that day when they lay hands on us, when the Holy Spirit is working, waktu kita sedang ditumpangkan tangan, waktu Roh Kudus sedang bekerja, I was full of tears, saya sedang penuh dengan air mata. And then suddenly, God spoke to me exactly at that moment. Dan tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya pada saat itu juga. God said like this to me. You see, I have choose you since the beginning. Dan hari itu Tuhan bilang, lihat nggak, aku udah pilih engkau dari awal. And then I start remembering that day. Dan aku tiba-tiba ingat kejadian hari itu, di mana seorang pembicara itu menunjuk aku dan katakan bahwa one day you will serve the Lord. I remember when that person was pointing at me, the preacher was saying that I will serve the Lord. Wah, I feel ashamed. Aku langsung malu banget tuh nggak. And then at that moment I was crying so bad, dan saya nangis banget parah-parah. I said to him, Lord, I'm sorry Lord, Saya bilang, Tuhan maafin saya, because I didn't know. Karena banyak dari kita nggak tahu. What about you today? When I speak this to you. Bagaimana dengan Anda hari ini waktu saya bagikan ini sama Anda? Aduh pastor ngomongin tentang panggilan, gue kagak mau pelayanan kali. Perhaps some of us say that, Pastor, why you talk about calling? I come here not to serve the Lord, I'm just gonna be part of the church. Mungkin saya akan jadi bagian dari gereja, but to serve, perhaps later lah when my life is okay. Mungkin nantilah saya akan melayani kalau hidup saya udah okay. When I repent, ketika saya sudah bertobat. No. Tidak. I believe that God already chose all of us. Saya percaya bahwa Tuhan sudah pilih semua kita. Whether you like it, whether you don't like it, His eyes is on you. Engkau suka atau nggak suka, matanya tertuju kepadamu. And He wants to bless you. He wants to use you. Dia mau memberkatimu, dia mau memakaimu. He wants to use you to all the nations. Dia mau memakai engkau kepada bangsa-bangsa. There's gonna be lots of leaders through
through this BIC Korea. Akan ada banyak pemimpin-pemimpin yang baru dari BIC Korea. There's gonna be so many powerful prayer team. Akan begitu banyak pendoa-pendoa yang begitu kuat. There's gonna be so many missionary. Akan begitu banyak orang-orang misionari dari gereja ini. There's gonna be so many loyal people. Akan begitu banyak orang-orang yang setia dari gereja ini. Because why? Because God has chosen you. Karena Tuhan sudah memilih Anda. Perhaps it takes time to take you all the way from Indonesia and put you in Korea. Mungkin karena Anda perlu tarik Anda jauh-jauh dari Indonesia dan taruh Anda di Korea. But actually in Korea, tetapi di Korea sendiri, you encounter God. Anda mengalami Tuhan. Sama seperti di Macau. Same like in Macau, same in Hong Kong, sama seperti di Hong Kong. Everywhere we are today, God has appointed us. God has chosen us. Tuhan sudah menunjuk kita. Tuhan sudah memilih kita to bring the goodness of Him. Untuk membawa kebaikannya Dia. This is the third Pentecost. Inilah Pentakosta ketiga. Bagaimana Roh Kudus bekerja kepada Anda dan saya. You know, I was so confused before about this calling. Saya sebelumnya sangat bingung tentang panggilan ini. Some person was asking me, what do you mean by calling? Why all pastor always said that it's a calling? I mean like it's so biased, you know, to say calling. Kayaknya terlalu bias banget gitu kalau bilangnya calling. Saya mau teguhin Anda malam hari ini. Nah, I want to speak properly to you tonight, okay? Kenapa calling? Why it's a calling? I believe like this. Ini aku percaya. God gave you a dream. Okay, write this down. Okay, catat ini baik-baik. Tuhan memberi Anda mimpi. Everything starts from a dream. When you guys have a dream for the future, just like Joseph did. Waktu Tuhan menaruh mimpi kepada Anda untuk masa depan Anda, seperti yang Tuhan lakukan sama Yusuf. And God will move with those dreams. Maka Tuhan akan mulai bekerja dengan mimpi tersebut. Apa yang terjadi dengan Yusuf? What happened with Joseph? Joseph start talking about that dream. Yusuf mulai memperkatakan mimpi tersebut. He start talking to his brothers and all the people surrounding him. Dia mulai bicara kepada kakak-kakaknya dan orang-orang sekitar dia. And then what happened? Dan apa yang terjadi? The situations, the brothers, and everyone, they trying to kill the dreams. Apa yang terjadi adalah situasi, keadaan, bahkan kakak-kakaknya sendiri mencoba untuk membunuh mimpi itu. Dengan cara apa? Dengan cara hampir membunuh dia, tetapi akhirnya dia dijual. Like in what way? In almost kill him, but finally they sold him out. And what happened that day? Dan apa yang terjadi hari itu? Everything changed in Joseph's life. Hari itu semua berubah di dalam hidupnya Yusuf. Kalau kalian lihat hidupnya, from that day God is stretching him through his dreams. Mulai hari itu Tuhan tuh mulai menarik dia, men-stretch apa ya? Kalau karet itu di-stretch, you know, memelarkan dia sesuai dengan mimpi tersebut. Enlarge the dreams. Yaitu memperbesar mimpi tersebut. You know, it starts with the dreams. Mulai dari dreams. And it will grow to become a desire. Dari mulai sebuah mimpi akan berubah menjadi sebuah keinginan. Yes, a dream becoming a desire. Nah, ternyata nggak berhenti di situ. Because why? Because from a dreams becoming desire will grow more. Maka apa yang terjadi? Desire ini akan bertumbuh terus. Keinginan-keinginan ini bertumbuh. Aduh, tiba-tiba Anda bisa memikirkan hal-hal yang positif, yang baik. Tiba-tiba dari sebuah mimpi yang biasa, mulai ada satu keinginan yang lebih besar lagi. And what happened? The dreams not only becoming a desire, but the next one, it will become a passion. Maka apa yang terjadi? Dari mimpi tersebut, tidak saja berkembang menjadi sebuah desire, keinginan, tetapi akan menjadi sebuah passion. Akan menjadi sebuah hasrat, keinginan yang dalam, yang mengalir di dalam, mungkin di dalam persendianmu, mungkin di dalam darahmu, kayaknya engkau yakin banget. Then it makes you convinced. When you have the passion for something, why you give everything. Ketika Anda punya passion untuk sesuatu, engkau akan kasih segala-galanya. Banyak dari kita punya hobi yang sampai kita dalam, kita suka banget. Lots of us, we have a hobby, and then we do everything for that hobby. Can you imagine today? What is Jesus' passion? Apa yang dikatakan dengan passionnya Jesus? The passion of Christ or Jesus, yang dikatakan dengan passionnya Yesus atau hasratnya Yesus, is that to see you and me to go to heaven. Adalah untuk melihat Anda dan saya masuk surga. Itu udah pasti. And then what happened? Dan apa yang terjadi? A passion without action will become nothing. Sebuah hasrat yang besar,
diawali dari mimpi yang besar, menjadi keinginan, lalu menjadi sebuah passion atau menjadi hasrat yang begitu dalam. Nggak akan jadi apa-apa kalau engkau tidak melakukan apa-apa. So today, I want to encourage you. Jadi hari ini saya mau dorong Anda. Whether you want to take the action or not. Apakah Anda mau mengambil langkah atau tidak. But I know when God has chosen you. Tapi saya tahu ketika Tuhan sudah pilih Anda, don't run away like Jonah. Jangan lari seperti Yunus. What Jonah did that day was he ran away. Even though he loved God, he respect God, but he ran away. Kau tahu ceritanya bagaimana Yunus? Yunus cinta Tuhan, Yunus mengasihi Tuhan, tapi dia lari dari Tuhan. And what happened is, at that time, he almost lost his life. Dan apa yang terjadi hari itu adalah dia hampir kehilangan nyawanya. But God sent to him. But God sent, if you open in Jonah, then you will read. Dan kalau Anda buka di dalam kitab Yunus, maka Anda akan membaca that God sent a big fish. Bahwa Tuhan mengirim sebuah ikan yang besar. It's a whale. Sebuah ikan paus. A huge fish. Ikan yang sangat besar. To put Jonah inside of its tummy. Untuk masukkan Jonah ke dalam perutnya. And then what? Drop him out again. Dan mengeluarkan dia lagi. You know, I'm telling you one thing. To receive your calling today. Aku mau katakan, jangan tinggalkan panggilan Anda hari ini. That you are being chosen because God wants to do something greater in your life. Anda dipilih itu karena Tuhan mau lakukan sesuatu yang lebih besar hari esok. And this week you're gonna talk about love in action. Dan minggu ini Anda akan bicara tentang kasih di dalam tindakan. You cannot do any actions if you don't have any passions. Anda nggak akan pernah bisa lakukan banyak kegiatan atau tindakan yang luar biasa tanpa hasrat yang begitu dalam. Tadi sore kita juga dibagikan sama Pak Pastor Andi Cokro, dia bicara juga tentang passion. I think this is something very interesting these days for all of us. Saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat menarik buat kita semua hari-hari ini. If you know who you are today, kalau engkau tahu siapa engkau hari ini, wah, you know that you are precious in front of God. Engkau tahu bahwa engkau adalah berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan katakan that you are the chosen people, the anointed people, God's love, the apples of His eyes. Dikatakan bahwa engkau adalah kekasihnya Tuhan. Orang-orang yang kudus, imamat yang rajani, pilihan Allah. Biji matanya Allah. Can you imagine that? Bisa Anda bayangkan itu enggak? That you are part of Him. Engkau adalah bagian dari Dia. So that whatever that we have done wrong these days. Jadi apapun juga yang sudah kita lakukan dengan salah hari-hari ini. We've done so many mistakes. Kita sudah lakukan begitu banyak dosa. But in front of Him, tetapi di mata Dia, He had paid it all. Dia sudah bayar lunas semuanya. You belong to Him. I belong to Him. Anda adalah miliknya Kristus. Saya pun miliknya Kristus. And when we are belong to Him, dan ketika kita menjadi milik Dia, He will do great things inside of our life. Dia akan lakukan perkara-perkara besar di dalam hidup kita. Oh, do not be scared and fear because of the troubles and pandemics. Jangan takut dengan namanya masalah ataupun situasi pandemik seperti sekarang. Because when God is with you, who can be against you? Karena bila Tuhan bersama dengan engkau, siapa yang bisa menjadi lawanmu? Amin. 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 Wah, saya bisa lihat nih banyak yang semangat kayaknya wajah-wajahnya, berapi-api nih. Habis ini Pastor Dedi punya banyak partner nih buat dalam pelayanan nih. After this I can see that so many people will be a great partners of Pastor Dedi and wife, gonna do great things in Korea. And then I will move on again. Dan saya akan gerak lagi. So Pastor, so that means, did I live my dreams? No. Jadi banyak pertanyaan ada gini, apakah engkau meninggalkan mimpimu? No. Because I was asking God before. Itulah yang aku tanyakan sama Tuhan dulu. Tuhan, kok Tuhan panggil saya melayani? Padahal saya pun nggak punya background pelayanan. Why me? Kenapa saya? Gitu loh. Tetapi now I know. Tetapi saya hari ini tahu sekarang. You know what happened? These days, God speak to me about e-church. Hari-hari ini Tuhan bicara kepada saya tentang e-church. Just like in 2018, sekitar di tahun 2018, after we have a big conference, setelah kita punya satu konferensi yang begitu besar, I can feel in my heart that the Holy Spirit remind me of e-church. Roh Kudus ingetin di dalam hati saya tentang e-church. My background is in the media. Background saya adalah di media. Since 2004, I have a company. It's production house company. Di tahun 2004, saya punya company sendiri, yaitu perusahaan film.
And then before, I always play as an actor. Dan sebelumnya saya selalu main sebagai aktor. And then I have played more than 15 years. Saya sudah main lebih dari 15 tahun dari film-film, begitu banyak film. And then I play so many movies. And then when I have my own company, I know that I can do something through it. Dan saya tahu bisa lakukan begitu banyak melalui perusahaan tersebut, yaitu perusahaan film tersebut. And then when I was giving my life to the Lord, ketika saya memberikan hidup saya sama Tuhan, saya nanya, so that means I have wasted my time before. Saya pikir saya sudah buang-buang waktu berarti selama ini dong. Saya udah buang-buang waktu untuk melakukan begitu banyak hal di dunia entertainment yang gak ada gunanya sekarang. Itu yang saya pikir. I thought it's like that. Itu yang saya pikir. But suddenly God remind me the story of Abraham and Isaac. Lalu tiba-tiba Tuhan ingetin saya tentang kisahnya Abraham dan Ishak. At that time, God is asking Isaac to be given back to the Lord. Saat itu Tuhan bilang sama Abraham untuk ngasih Ishak kembali kepada Tuhan. And then what did Abraham did? Abraham just follow what God wants. Abraham tuh cuma ngikutin apa yang Tuhan mau. So he bring his son, which is already a teenagers, bahkan dikatakan anak itu sudah remaja, sudah besar, and then he brings up to the mountains, dan dia bawa naik ke atas gunung. Why is it have to be on top of the mountains? Kenapa itu harus di atas gunung? Because on top of the mountains is only about Abraham, Isaac, which is his offering, karena di atas gunung hanya tentang Abraham, dan Ishak, yaitu korbannya dia, and then God, dan Tuhan. At that time, it's only 3 of them, and nothing else. And then what happened that day? Abraham prepared everything. After he prepared everything, he takes out his knife, and he almost gave away Isaac. Dan saat itu juga dia keluarkan pisaunya, dan hampir saja dia selesaikan Ishak. But, because Abraham have a great sense, he knows he's God. He knows when God is speaking to him. Tapi karena Abraham mengenal Tuhan dan dia peka waktu Tuhan bicara kepada dia. So when he's about to stab Isaac, waktu saat dia hendak menghunus Ishak, God called his name. Lalu Tuhan panggil nama dia. Abraham, Abraham. Tuhan bilang, Abraham, Abraham. Now I know your heart. Nah, sekarang aku tahu hatimu. You know, do not kill Isaac. Jangan bunuh Ishak. But look at your back. I have prepared something to change for as an offering. Dan Tuhan katakan bahwa aku sudah menyiapkan kambing domba di belakang untuk menggantikan persembahan ini. And then that day, I get something. Dan hari itu aku dapat sesuatu hal. God speak to me like this. Tuhan bicara kepada aku seperti kayak gini. You know what? I don't need your Isaac. Engkau tahu nggak? Aku nggak butuh yang namanya Ishakmu itu atau persembahanmu itu. But what I need is your loyalty. Tapi yang kubutuhkan adalah kesetiaanmu. And then what change is like this. You know what? I don't need you to kill your dreams. Saya nggak perlu engkau bunuh mimpimu. But I will make the dreams come true. Tapi aku akan jadikan mimpi itu jadi kenyataan. I want to say to you all the young people. Saya mau bilang sama semua kita anak-anak muda. So many of us, we have a big failure in our dreams. Banyak dari kita punya kegagalan dalam mimpi kita. We have a great plan, and it's all crushed up. Kita punya rencana besar, lalu hancur. We have a great business, and it's collapse. Kita punya bisnis yang besar, lalu runtuh. We have start something great that we think that it's great, but suddenly it doesn't come out great. Kita pikir kita memulai sesuatu yang keren, yang hebat, pada akhirnya ternyata tidak keren, tidak hebat. Can you imagine this? God is teaching us today. Hari ini Tuhan tuh ngajarin sama kita semua that whatever that He planned for us, apapun yang Tuhan rencanakan buat kita, itu pasti rancangan yang penuh damai sejahtera. Whatever that God has planned for us, that means a great future ahead of you. That you will see something great happening inside of you, and it's not because you can do it. Dan bukan karena Anda mampu mengerjakannya, because the Spirit of the Lord has done it, tapi karena Roh Tuhan yang mengerjakannya, and you will succeed with your dreams, dan engkau akan berhasil dengan mimpi-mimpimu, because you follow God's will. Karena Anda mengikuti apa maunya Tuhan. Satu kata yang terakhir nih yang saya mau upload, mau kasih lihat sama kita semua. Ada perkataan seperti gini. Dikatakan seperti gini. Obedience is greater than sacrifice. Ketaatan itu lebih berharga, lebih besar, lebih efektif, lebih luar biasa
daripada pengorbanan. Jadi hari ini kalau kita pikir gini, aduh pastor, malam-malam capek lah bantuin pastor Dedi. Aduh, harus cool juga. Oh, harus nge-zoom juga, harus tugas ini tugas. Oh, masih banyak kerjaanku yang lain gini-gini. No, 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 no. Listen to this. Obedience is greater than sacrifice. Justru waktu kita taat, waktu kita mau mengenal suara Tuhan, sesungguhnya engkau akan melihat satu terobosan besar terjadi di dalam hidupmu, that you will see some great things happens inside of your life, a great I lost the word, breakthrough in your life. Dan engkau akan melihat hal-hal yang baru. You will see new things in your life. You will enter the new dimensions. Kau akan masuk dalam new dimensi yang baru. And you will see the church is shifting now. The world is shifting now. Dan kau lihat sekarang gereja-gereja berubah. Dunia berubah. Everything is shifting. Semua sedang berubah. Can you imagine this? If you follow him, then you will know what to do today. Kalau engkau mengikuti dia, maka engkau akan tahu apa yang akan kau kerjakan hari ini. And I want to close up with one testimony. Dan saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Banyak hal yang saya nggak ngerti dalam hidup saya. So many things I don't understand in my life. Even I have to leave the entertainment life. Bahkan saya harus tinggalkan dunia entertainment. But God didn't just kill the dreams. Tapi Tuhan tidak saja begitu saja mematikan mimpi tersebut. Justru, but actually today, these days, these couples of years, tapi tahun-tahun terakhir ini, I have another chance. Saya punya kesempatan yang baru lagi. Not to become famous. No. I don't look for that. Bukan untuk menjadi terkenal. Tidak, saya tidak cari itu. But this time is to make God famous. Tapi kali ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan lebih dari segalanya. I come back, to Indonesia. I speak to the TV channel. I speak to lots of friends. God line up the people again. Tiba-tiba hari-hari ini Tuhan balikin saya lagi. Setiap saya balik ke Indonesia, saya ketemu dengan TV channel lagi. Saya ketemu lagi dengan banyak produser. Begitu banyak orang-orang influence yang di dalam dunia media. I meet up, I sit down with them, saya duduk dengan mereka, and then suddenly they start talking to me, maka mereka mulai bicara kepada saya, lalu mereka tiba-tiba punya begitu banyak visi dan rencana yang begitu besar yang Tuhan tanam dalam diri mereka, and then suddenly they have so many visions and great dreams that God puts inside of their life, and tiba-tiba semuanya jadi klik, and then suddenly everything was click. It was just like the right time, the right moment. Dan kita momen yang tepat, momen yang baik. Now we are doing so many new things. Dan sekarang kita sedang planningkan begitu banyak hal baru untuk media. For media, we are planning so many things. We're gonna make a web series. Kita akan bikin web series. We're gonna make so many things, great things in front of us. Kita akan lakukan begitu banyak hal. But of course, obedience. Whether you have the obedience or not. Whether you are obey to the Lord or not. Oleh sebab itu kembali lagi, apakah engkau taat atau enggak pada Tuhan. God didn't want to kill your dreams. Tuhan nggak mau bunuh mimpi-mimpi Anda. But God wants to make your dreams come true. Tapi Tuhan mau jadikan mimpi-mimpi Anda itu lebih besar dan jadi kenyataan. Dan saudara yang kasih Tuhan, aku tutup satu lagi kisah. Aku tuh sakit diabetes tipe 1 for 15 years. For 15 years, I have diabetic type 1. What is diabetic type 1? Apa itu diabetes tipe 1? Diabetes tipe 1 adalah kerusakan pankreas yang dikarenakan oleh imun atau daya tahan tubuh. The pancreas is broken because of the immune itself, the body immune. So what happened? Jadi apa yang terjadi? I have to inject myself 4 times a day. Saya harus suntik diri saya 4 kali sehari. For the first 10 years, untuk 10 tahun yang awal, it crushed me down. Itu menghancurkan saya. And then we do the church planting, but I don't see anything change with me. Waktu kita juga lakukan yang namanya penanaman gereja, nggak ada yang berubah sama saya. I still have those sickness. Saya masih punya sakit penyakit itu. Salah satu mimpi saya dulu mungkin pengen sembuh. Before, I always want to be healed. Then people always ask to me. Dan orang selalu tanya sama saya, Pastor, you nggak mau sembuh? You nggak mau doa sembuh? Pastor, you don't want to be healed? You don't want to pray for a healing? Well, I believe in healing. Tapi saya percaya akan kesembuhan. But I said to them, tapi saya katakan sama mereka, God speak to me. Tuhan bicara sama saya, that this sickness will not kill you. Bahwa penyakit ini tidak akan membunuhmu, but it will glorify my name. Tetapi akan memuliakan namaku. And I can see that today. You know that nothing can kill you. Bahwa tidak akan ada satupun juga yang dapat membunuhmu tanpa izin Tuhan. Without God's permission. So, believe one thing, that nothing can kill even your dreams without God permission. Jadi, percaya juga bahwa tidak akan ada satupun juga yang bisa membunuh mimpimu tanpa Tuhan memberikan izin. Nah, saudara yang kasih Tuhan,
Waktu saya sudah struggle semenjak hari itu di 2004, akhirnya saya mulai bangkit lagi, saya mulai semangat lagi melayani, saya teruslah bersemangat terus di dalam Tuhan. So after that 2014, I raise up again, I boost up again, and then for after that, in the next 3 years, dan setelah itu di tahun ketiga di 2017, in 2017, I have a very young daughter. Saya punya anak kecil cewek yang sangat lucu, namanya Efrata. Her name is Efrata. Suddenly that day, she was just only 3.5 years. Dia saat itu hanya umur 3,5 tahun. And then she would look so pale, dan kelihatannya pucat sekali. So finally we bring her to the hospital. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit. And one thing that I don't want is happening to me. Tapi tiba-tiba sesuatu yang aku tidak mau terjadi dalam hidupku. She also have the same sickness with me. Dia juga punya satu penyakit yang sama saya. It's a chronic illness. Itu adalah satu penyakit yang kronis. And it's called diabetic type 1. Dan itu adalah diabetes tipe 1. And from that day, when she was 3.5 years old, dan pada hari itu ketika dia berumur 3,5 tahun, dia harus disuntik 4 kali sehari. And she needs to be injected 4 times a day. It crushed my heart as a father. Itu hancurin hati saya sebagai seorang ayah. It makes me cry. Itu membuat saya nangis. It makes me weak. Itu membuat saya lemah. But one thing that make me stand, only one thing. Tetapi satu hal yang membuat saya berdiri cuma satu hal. And that is my faith. Dan itu adalah iman saya. You know what? Throughout these times, ternyata melalui beberapa waktu ini, God invested that faith inside of you and inside of me. Bahwa Tuhan tuh sedang menanam iman itu dalam Anda dan saya tanpa kita sadari. And then what happened, you know? That day, I see Efrata, I cry. All of the churches from all Southeast Asia, some places, because we have sister church everywhere, right? They start calling me, even the young people. They say, "Are you okay, Pastor?" I said, "I'm not okay. I'm not okay. But I believe that I have the faith. I have the faith to the Lord." Saya punya iman hanya sama Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara yang kasih Tuhan? Suddenly, Efrata di Sianggol, anak kecil ini, dia bilang sama saya kayak gini, "Papa, do I need to inject every day like you?" Wah, when she said like that to me, I feel I want to cry. And then but she said like this, "It's okay, Papa. If you can do it, I can do it." Waktu dia ngomong kayak begitu, saya ngeliat, ini kayaknya bukan dia nih yang ngomong. When she said that, I know that this is not her who said that. This is something else. And then after that, after a few days, the nurse always come to inject her, right? Kan setelah berapa hari, suster itu selalu datang untuk suntik dia di rumah sakit. So we stay in the hospital for 1 month. I sleep on the floor sama istri saya. So me and my wife, we stay in the hospital for 1 month. And then what happened? Every time Efrata get inject, setiap kali Efrata di-inject, she always goes like this. Dia selalu katakan seperti gini, "Look at me, Papa, I get inject. Lihat, Papa, aku disuntik." And she always go like this, "I am strong because my God is strong." She always say that. She always say that. Ini papaku disuntik. Aku kuat sebab Tuhanku kuat. Wah. Dan sekarang hari ini, ternyata Tuhan lakukan ministry melalui Efrata dan mamanya. Now, Efrata is doing ministry since the young age with her mom. Dia bikin diabetic awareness type 1. Dia bikin, they make a diabetic type 1 awareness through Instagram. Melalui Instagramnya, melalui YouTube-nya. So they start doing campaign. Mereka mulai lakukan campaign. They start inspiring people, semangatnya, apinya, bahwa it's okay, do not be afraid with the needles. Dia katakan, jangan takut sama jarum. Ayo, berapa banyak yang masih takut sama jarum? Terus, do not be afraid. Dia sekarang bisa cek darah sendiri. She can poke her finger and then check her own blood sugar. She can inject her own self. Sekarang dia udah bisa suntik sendiri. Sekarang dia umur 6 tahun ya. And then, I can see now, every time we go to nations, sekarang saya bisa lihat waktu kita pergi ke bangsa-bangsa, suddenly she has her own like communities. Tiba-tiba dia punya komunitasnya sendiri. She brings impact to that place. Ada orang-orang dari bangsa-bangsa itu yang datang, Efrata is here, can we meet up and everything. Wow. And then I just find out that actually, dan saya baru dapati ternyata apa? From the social media, she's bringing a great impact throughout the nations. Dia bawa impact kepada bangsa-bangsa. Dan tiba-tiba banyak orang yang DM, banyak orang yang telepon, banyak orang yang message. So many people send messages, even direct message. And saying like this, "Thank you for giving us the inspirations." Terima kasih untuk berikan kami inspirasinya. Thank you for stay strong. Terima kasih untuk tetap kuat. Thank you, Efrata, even though you're young, but you changed my faith now.
Terima kasih Efrata, walaupun kau muda, tapi engkau merubah imanku hari ini. Banyak orang-orang ternyata yang sudah hopeless. So many people is actually hopeless. But that day, Efrata took the chance. Tapi hari itu Efrata ngambil kesempatan itu, even though she is young, walaupun dia masih kecil, but she take the chance to follow what God wants inside of her life. Yaitu untuk mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup dia. And she bring changes. Dan dia bawa perubahan. I believe all of us is being called today. Saya percaya semua kita dipanggil hari ini. Amin. Anda dan saya dipanggil, disiapkan untuk satu misi besar. Bolehkah kita tundukkan kepala saat ini? Let me pray for you now. Hallelujah. I'm gonna pray in bahasa, okay? So we'll be better. Hallelujah. Oh ya Rabakina ya Rabasyana. Oh Rabakana ya Rabashikara ya Rabasyana ya Rabas. Kirabakana ya Rabashikana ya Rabasyana ya. Kirabasya Rabakana ya Rab. Kami tahu Tuhan. Mungkin kami hari-hari ini Tuhan, kami bingung dengan situasi keadaan yang terjadi di sekitar kami. Kami dikuatkan hanya melalui firman Tuhan. Kami dikuatkan hanya melalui firman-firman yang disampaikan. Bahkan melalui juga mungkin gembala kami sendiri Tuhan. Pastor Dedi, atau juga dengan pembicara-bicara yang lain. Atau juga melalui lagu-lagu pujian penyembahan. Membuat kami kuat di hari-hari ini. Kami yang masih mungkin studi, kami juga yang bekerja saat ini Tuhan. Kami yang tidak pasti Tuhan dengan keadaan yang ada sekarang ini Tuhan. Mungkin banyak juga dari kami yang kehilangan sesuatu yang berharga hari-hari ini. Tapi kami tahu Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kami begitu saja. Tapi hari ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Buka hatimu saat ini. Buka kedua tanganmu saat ini. Tuhan, Kau tahu Tuhan, Kau lakukan perkara yang besar dalam hidup mereka Tuhan malam hari ini. Tuhan gak pernah salah pilih orang. Tuhan gak pernah salah pilih orang. Tuhan gak pernah salah tempatin engkau di mana engkau berada hari. Tuhan gak pernah salah menempatkan engkau melewati situasi. Tuhan gak pernah salah menaruh engkau di dalam keluargamu. Tuhan gak pernah salah menaruh engkau di dalam komunitasmu. Bahkan Tuhan tidak pernah salah menaruh engkau di dalam gereja ini. Tapi kali ini, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu punya mimpi yang besar. Oh Tuhan, biarlah mimpi Tuhan menjadi kenyataan dengan dahsyat. Sebab ada Tuhan di dalamnya. Kami berdoa, oh Rabakana Maya Rabashika Rabaya 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 Rabaya. Curahkan rohmu malam hari ini Tuhan. Oh Rabakana Maya Rabashika Namaya Rabashana Maya Namaya Ramasana Nado. Kia Ramashana Maya Nanane. Oh Rabakana Maya Rabaya 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 Rabaya. Tuhan, mampukan Tuhan. Mampukan bangkitkan passion itu ya Tuhan. Tuhan, pertajam visi dan misi yang diberikan Tuhan. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk mengalahkan setiap ketakutan, kekhawatiran yang ada. Kami perkatakan di dalam nama Yesus Kristus. Oh, alam maut pun tidak berkuasa atas Tuhan Yesus. Apalagi masalah. Oh, apalagi problem yang ada di depan kami. Tidak satu pun. Kami percaya di dalam nama Yesus. Tuhan, urapi anak-anak-Mu. Pakai mereka Tuhan. Buat mereka menembus batas yang ada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dan malam hari ini hamba berdoa, curahkan roh-Mu atas mereka semua. Oh Rabakana Maya Rabaya 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 Rabaya. Tuhan, BIC Korea akan menuai jiwa-jiwa. Oh BIC Korea Tuhan akan bangkitkan pasukan-pasukan yang cinta Tuhan. Urapi Pastor Dedi dan istri Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, pakai mereka berdua Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, mereka Tuhan akan mengawali satu kegerakan, the movement, untuk menjadikan anak-anak Tuhan yang luar biasa melalui Korea Tuhan. Dan kami akan melihat hasilnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama seperti yang Kau janjikan dengan Abraham. Buat jadi bangsa yang besar. Dan Kau selalu menepati janji-Mu di dalam hidupnya. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Sehingga kami bisa menerima panggilan itu. Kami bisa tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Perbesar kapasitas kami Tuhan. Dan muliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.